melanjutkan pembahasan tugas pertemuan kedua ya. Ada 2 tugas, E26 sama S229 ya, yang dari buku bahasa Indonesia ya. Baik, kita lihat sekarang soalnya. E26. Oke, E26 si Revin Corporation purchase 90% ownership of Valley. Dia cost of investment-nya 90.000 ya. Saat pada tanggal 1 Januari ketika itu si Valley capital stock-nya 240 sama return earning-nya 60.000. Oke, ini adalah net asetnya si Valley. Ya, di sini kita ngelihatnya ini aja nih. Berarti kan si R mempunyai kepemilikan sebesar 30%. Ya, oke. Terus di sini diketahuin selama tahun 2016 ini adalah operating income-nya si induk, ini adalah net income-nya si siapa? Si anak, terus ini dividen yang declare. Terus kita disuruh what net income would Revin have reported for each of the year assuming kita pakai dua metode, disuruhnya pakai cost method sama equity method. Terus untuk tahun 2008-nya kita diminta untuk bikin give all appropriate journal entries. Oke, pakai cost sama pakai ini. Oke, udah jelas ya soalnya ya. Jadi kita diminta untuk berapa sih laba bersih yang akan dilaporkan oleh si induk kalau kita pakai untuk tahun 2006 sampai 2009 kalau kita pakai cost method sama equity method ya. Ini saya udah bikinin ininya tabelnya sesuai dengan yang di soal ya, 140, 80, 220, oke, sama 30, 50, 10, 40, oke, dividennya 70, 70, 90, 100, oke ya. Nah, kalau kalian ingat di materi kita, metode biaya gitu kan ya, apa yang mempengaruhi pendapatan, apa yang mempengaruhi sisi laba rugi ketika kita memakai cost method ya. Apa kalau kita pakai cost method laba induk kalau kita pakai cost method laba anak kita catat apa enggak ya kan. Kalau kita pakai cost method yang kita catat ke laba rugi itu adalah dividen dari si anak ya kan. Jurnalnya inget gak cash pada pendapatan dividen revenue ya kan. Laba anak itu kita no entry kalau kita pakai cost method ya kan, karena kalau pakai cost method itu asumsinya adalah kepemilikan kita hanya kecil ya kan, sehingga kita tidak mencatat adanya laba anak kalau kita pakai cost method ya kan. Kalau kita pakai cost method yang hanya berpengaruh ke laba rugi si induk itu hanyalah dividen dari si anak. Oke, berarti laba bersihnya si induk berapa dong kalau kita pakai cost method? Ya udah, berarti gimana nih? 140 ya kan ditambah berapa? 20 dikali kepemilikan 0,3 ya. Ting. Ya, berarti untuk tahun 2007 berapa laba bersih yang dilaporkan oleh si induk? 80 ditambah dalam kurung 40 kali 0,3 ya, udah ya. Oke, sama 220, berarti ini 220 ditambah hanya dividen saja yang berpengaruh kalau kita pakai cost method 40 kali 0,3 berarti yang ini adalah 160 ditambah dalam kurung 20 dikali 0,3 ya. Oke, kita disuruh bikin jurnalnya tahun berapa nih? Tahun 2008 ya. Berarti kan yang berpengaruh itu kan hanya dividen ya. Berarti jurnalnya adalah kas pada pendapatan dividen, nilainya adalah berapa? 40 juta dikali 30%, 12 juta. Oke. Nah, kalau kita pakai metode ekuitas, ya kan kalian inget-inget kalau misalnya laba jurnalnya gimana? Investment pada income from sub, ya kan?
Terus kalau misalnya ada dividen, kalau equity method itu jurnal kita adalah kas pada investment. Ya kan? Jadi yang berpengaruh ke laba rugi induk itu yang mana? Laba atau dividen? Laba kan? Karena kan jurnalnya adalah investment pada income from subsidiary. Income from subsidiary itu kan masuknya ke pendapatan. Ya kan? Masuk ke laba rugi kita. Sedangkan kalau dividen, dia jurnalnya itu adalah apa? Kas pada investment, dia mengurangi investment. Berarti dividen tidak berpengaruh ke laba rugi. Yang berpengaruh adalah laba dari si anak. Berarti kalau yang ini gimana? 140 ditambah yang mana? 30 kali 0,3. Oke. Ya. Berarti yang ini adalah 80. Ya Allah. Ya udah save ya. Sama dengan 80 ditambah dalam kurung 50 kali 0,3. Ya. 80 ditambah dalam kurung 50 kali 0,3. Oke. Terus kalau yang ini berarti 220 ditambah dalam kurung 10 dikali 0,3. 0,3. Yang ini berarti 160 ditambah dalam kurung 40 kali 0,3. Oke. Nah, sekarang kita bikin jurnal yang untuk tahun 2008. Kita harus mencatat jurnal pembagian laba, dan jurnal pembagian dividen. Untuk yang dividen berarti gimana? Kas pada investasi kan? Nilainya 40.000 kali 0,3. Nah, untuk investasi, untuk labanya, berarti jurnalnya adalah investasi pada income from sub. Nilainya berapa? 10.000 kali 0,3. Oke? Bisa ya? Gampang. E26. Lalu kita akan ke S29. Nah, ini jurnal yang ini soal yang saya kasih dari buku bahasa Indonesia. Ini buku bahasa Inggrisnya kita tutup dulu biar enak kita lihat soalnya. Oke, ini soalnya ya. Oke, kita baca soalnya dari buku bahasa Indonesia nih. Tanggal 1 Januari 2000 PT Himawan menerbitkan 6.000 dengan nilai nominal untuk mengakuisisi. Nah, di sini dia membeli sahamnya si PT Artisan dengan mengeluarkan 60.000 lembar saham dengan nilai nominal 10.000, ya kan? Laporan posisi keuangannya si anak adalah sebagai berikut. Oke. Di sini kita lihat tanahnya beda, bangunannya beda, patennya sama. Berarti kemungkinan ada diferensial aset nih. Pada tanggal akuisisi saham, PT Saham diperdagangkan pada harga 35. Ya kan? Dan bangunan peralatan mempunyai masa manfaat 10, sisi dilokasi goodwill. Nah, kan benar kan? Dan 2 tahun setelah akuisisi saham, PT melaporkan laba bersih serta membayar dividen. Oke. Buat ayat jurnal pada tanggal akuisisi, ayat jurnal ini. Oke. Nih, di sini kemungkinan kayak nilai nominalnya harus 35.000 kali ya ini ya. Ini kan parnya kan 10.000, ini harusnya nilai pasar itu 35.000 kali nih maksudnya. Nah, ini makanya saya nggak pakai buku bahasa Indonesia kayak gini nih. Nilainya nih. Ini saya rasa kayaknya harusnya 35.000 deh. Oke. Di sini saya ngejawabnya gimana? Oke, ini saya dari tahun lalu soalnya. Oke, PT Himawan beli 45%. PT Himawan beli PT Artisan sebesar 45%. Cost of investment-nya yaitu dia menerbitkan 6.000 lembar saham biasa, ya kan, walaupun parnya 10.000 tapi kita pakai market value-nya kan sebesar 35.000 kan. Jadi kan cost of investment-nya adalah 35.000. Berarti cost of investment-nya adalah kita pakai harga 35.000. 6.000 lembar dikali 35.000 rupiah nilai pasarnya 210.000. Fair value net asetnya dapatnya dari mana? Kayak kemarin saya ajarin gimana cara nyarinya. Kan di sini kan total asetnya kan 340 ya kan, liabilitasnya ada 90 ya kan, berarti kan ini kan sebenarnya kan nilai net aset kan, ekuitas kan. Aset harus sama dengan liabilitas dan ekuitas. Berarti ekuitasnya berapa nih? Biar jadi 340 ya. Berarti kan tinggal 340 kali 90% aja kan. Tapi ingat ini adalah 100%. Kita hanya membeli 45%. Berarti fair value dari net asetnya berapa? 340 kita kurangin dulu dengan 90
Dapat net asetnya 100%, kita kalikan dengan kepemilikan kita 45%. Ya, 340 dikurangi 90, kita kalikan dengan 45%. Ya, fair value net aset kita 112.000. Book value net aset kita berapa? Dapatnya dari mana book value net asset? 150 ditambah dengan 60 kan 210, ya kan? Ingat ini 100%, harus kita kalikan dengan kepemilikan kita sebesar 45%. Ya. Ini saya kasih tahu juga nih, saya tambahin. Tadi berapa? 150. Saya yang ini aja ya, yang singkat aja ya biar nggak panjang-panjang. Oke. Ya. Dari sini kan bisa ketahuan kan ada perbedaan antara cost of investment dengan fair value. Namanya apa tuh? Goodwill. Ya kan? Goodwill-nya 97.500, selisih dari 210 sama 112.500. Nah, ya kan, dari fair value ke book value itu juga ada selisih. Tadi kan saya udah bilang, ini pasti ada differential asset. Nilainya berapa? 18 juta. Ya. Jadi total diferensialnya sebenarnya adalah 210 dikurangi 94,5 ini. Total diferensialnya adalah 115. 115 ini terdiri dari goodwill sama differential asset. Nah, differential asset ini terdiri dari apa aja? Itu kan, dari tanah, ya kan, tanahnya 10 bedanya, ya kan, bangunannya bedanya sebesar 30. Ingat, ini adalah 100%. Kepemilikan kita hanya 45%, maka harus kita kali dulu dengan 45%. Ya. Ya. Jadi 18 juta ini ketahuan nih, 44.500 buat si tanah, 13,5 buat si building. Kita langsung bikin jurnal akuisisinya pada saat akuisisi. Ya. Tadi yang saya bilang, investasi, ya kan, ini kan jadi jurnal investasi itu yang membuat adalah si parent, si induk ya. Jadi dibikin oleh si PTH nih. Jurnalnya gimana? Si H berinvestasi kepada si PTA, investasi sebelah debit dong kalau bertambah, ya kan, dengan mengeluarkan modal saham, ya kan. Modal saham, berapa modal saham yang dikeluarkan sama dia? 6.000, nilai parnya 10.000. Ya kan, tapi di pasar harganya 35.000, ada selisih kan, ya enggak? 35.000 dikurangi 10.000, ya kan, masuk ke agio saham atau paid in capital, ya. 6.000 lembar dikali 35.000 nilai pasar dikurangi dengan nilai parnya 10.000. Oke, ini jurnal saat akuisisi. Diketahui di sini 2 tahun, misalnya saya anggapnya di sini 1 Januari 2000 ya, gitu. Terus 2 tahun setelah akuisisi melaporkan laba bersih. Oke, berarti di sini ceritanya laba bersih tahun pertama, laba bersih tahun kedua, dividen tahun pertama, dividen tahun kedua. Oke, kita catat. Gimana kalau pengakuan dividen dari subsidiary, dari anak, jurnalnya? Ini harus luar kepala banget nih. Investasi, ya kan, karena kita dapat laba, maka investasi kita bertambah. Lalu ada income from subsidiary. Bu, gimana Bu kalau misalnya si subsidiary-nya rugi? Ya udah tinggal dibalik. Berarti sebelah debitnya bukan income dong, ya kan, expense from subsidiary karena dia rugi, ya kan. Lalu investasi kita berkurang sebelah kredit karena si anaknya rugi. Di sini karena anaknya laba mulu aja, makanya jurnalnya investasi pada income from sub. Nilainya berapa? Di sini tahun pertama berapa? 80.000. Ya udah berarti 80.000 kali 45%. Oke? Ya, bener ya rumusnya ya. Nah, untuk dividennya jurnalnya gimana? Kalau dividen adalah mengurangi investasi kita, tapi kita dapat duit nih. Berarti kas kita bertambah, investasi kita berkurang, ya kan? Investasi berkurang sebelah kredit. Nilainya berapa? Kita lihat berapa dividennya dia, 20 juta. Kepemilikan kita cuma 45%, berarti 20 juta kali 45%. Ya. Lalu ada jurnal apa lagi? Jangan lupa kita ada diferensial aset. Ini harus kita amortisasi gitu kan ya. Di sini karena nilai fair value-nya itu lebih besar daripada book value-nya, maka jurnal investasi asetnya adalah karena mau kita amortisasi, maka jurnalnya adalah investasinya sebelah kredit, income from sub-nya sebelah debit, ya kan. Nah, kalau misalnya nilai fair value-nya lebih kecil, maka jurnal ini tinggal kalian balik aja.
investasi sebelah debit, income from sub sebelah kredit. Tapi biasanya saya jarang sih ngasih fair value-nya lebih kecil. Biasanya fair value-nya selalu lebih besar. Maka jurnal amortisasi diferensialnya pasti income from sub pada investment. Ini sebenarnya logikanya ada nih jurnalnya kenapa kayak begini gitu. Karena kan kalau fair value-nya lebih besar, berarti kan investasinya lebih besar gitu. Karena mau kita amortisasi, maka inventory-nya kita kurangin ke sebelah kredit. Nah, jumlahnya berapa? Di sini dikasih tahu berapa nih? Bangunan peralatan sisa umur masa manfaatnya 10 tahun, selisih goodwill-nya 5 tahun. Di sini tanahnya nggak jelas ya, gimana ya? Oke, berarti asumsi tanah tidak laku terjual ya. Berarti tanahnya masih, berarti nggak kita amortisasi. Kita hanya menyusutkan si bangunan sama si goodwill gitu kan ya. Berarti bangunan kita berapa? 4.500.000 ya kan? Ya, bangunan kita bangunan 4.500.000. Building kita 13.500.000 ya kan? Dia masa manfaatnya berapa? 10 tahun, berarti 13 juta ya. I33 dibagi 10, oke benar gitu kan, ditambah sama nilai goodwill-nya 97.500.000 dibagi 5. Oke, benar ya nilainya segini ya. Oke, ini saya kasih deh. 13,5 juta dibagi 10 ya kan, ditambah tadi berapa, 97,5 juta dibagi 5 ya. Oke, terus tahun 2001 kita catat lagi nih pembagian labanya. Gimana jurnal pembagian laba? Income from sub pada investasi pada income from sub. Ya kan, nilainya berapa? 50 juta kali 45%. Oke, terus jurnal pengakuan dividennya berarti kas pada investasi. Ya kan, nilainya berapa? Dividennya 40 juta kali 45%. Oke, terus income from sub, terus jurnal amortisasi diferensialnya juga sama nilainya, ya kan, 13,5 bagi 10 tambah 97,5 bagi 5. Ya kan, jurnalnya adalah income from sub pada investasi, karena nilai fair value-nya lebih besar. Oke, lalu kita disuruh bikin apa lagi? Berapa saldo investasi PT Himawan per 31 Desember X1. Ya kan? Oke. Berarti ya udah tinggal kita ini aja nih, kita tambahin aja nih. Berapa aja nih? Awal berapa? 210 ya. 210. Terus ditambah sama laba yang ini. 36 ya, tambah 36. Ya kan investasinya nih ya, tambah 36. Dikurangin 9. Ya kan? Terus dikurangin lagi dengan 20,85 ya kan, terus ditambah lagi sama 22,5 ya kan, terus dikurangin dengan 18, dikurangin lagi dengan 20,85. Oke, ini coba kita cek rumusnya udah benar semua kan ya. 210 ditambah ini dikurang ini ya kan. Nih ini saya salah nih, ini lupa saya kurangin nih ya kan, untung saya cek nih rumusnya, dikurangin dengan ini. Oke, ini ketinggalan ya. Oke, sip. Oke, selesai pembahasan kita pertemuan kedua ya. Jangan lupa di tulis tangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.